Terima kasih Anda masih bersama kami di Saling Silang. Mirsa, muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana cara efektif untuk bisa membayar utang ini? Produktivitas seperti apa yang harus ditingkatkan? Pak Satya Yuda. Ya, saya pikir kalau kita diskusinya menuju ke produktivitas agak bagus ini. Karena disinilah sebenarnya jantungnya. Ya, kita harus lihat bahwa ada satu kebijakan yang sekarang ini lagi dijalankan oleh pemerintah, itu mengenai vokasi. Ya, pendidikan vokasi. Karena apapun juga, kalau kita mau menggerakkan sektor real, itu kemampuan berdagangnya juga harus kita tingkatkan. Ya kan, manusia-manusia yang mengelola di bawah itu harus kita tingkatkan. Maka ide pembangunan daripada Science Technopark, ya misalkan di beberapa provinsi yang sekarang didanai oleh pemerintah, itu menjadi satu semacam inkubator daripada pendidikan vokasi tadi, ya. Di samping pendidikan vokasi yang memang sekarang lagi digalakkan. Kalau kita bisa melakukan hilirisasi inovasi di dalam kebijakan tersebut, saya yakin manusianya dibetulkan, ya. Lantas kemampuan dia berusahanya ada, kemudahan untuk mendapatkan pendanaan juga difasilitasi di dalam inkubator yang dinamakan Science Technopark tadi misalkan. Kalau itu berjalan dengan baik, saya masih melihat pasti yang namanya non-performing loans, Pak, di dalam bank-bank itu bisa diminimalisir. Ya, karena kredit-kredit yang diberikan terkelola dengan baik, kan begitu, ya. Kayak sekarang contoh misalkan, satu ide yang bagus yang hasil daripada DPR dengan pemerintah mengenai dana desa. Itu kan luar biasa, ya. Terlepas daripada dana yang kita alokasikan ke daerah, kita sudah spesifik melakukan dana desa, tergantung daripada demografinya. Besarannya sekitar 750 juta bisa sampai 1,5 miliar gitu ya untuk per desa. Tetapi karena tidak dibarengi dengan pendidikan yang bagus di tingkat yang ada di bawah, lantas mengelola dana sebegitu, itu juga bisa menimbulkan akses di mana banyak sekali kepala desa yang akhirnya ditahan, Pak. Ya, karena dia ketakutan, dia membelanjakannya tidak dengan cara yang benar. Padahal sebetulnya dana desa dimaksud tidak untuk itu. Nah, maka menurut saya pendidikan dasar, ya, vokasi dasar pendidikan berusaha di tingkat yang paling dasar itu perlu betul itu digalakkan. Dan kita mesti mendorong. Sudah, jadi pemerintah mempunyai senario untuk melakukan itu. Itu yang kita apresiasi. Implementasinya di lapangan seperti apa? Kita justru mendorong pendidikan vokasi tadi. Ya, kayak tadi pagi mengenai ide daripada Kementerian Perindustrian untuk mengenalkan industri 4.0 itu kan satu hal yang kita dorong sampai ke arah vokasinya, karena digitalisasi itu tidak mudah, ya. Kalau kita mau menuju kepada proses digitalisasi tanpa disertai pendidikan, ya, vokasi yang tepat, ya pasti tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi sekarang sesuatu masih berjalan, ya. Kita harapkan ini akan betul-betul nanti di dalam pembahasan APBN tahun 2019, karena sebentar lagi kalau nanti ada anggaran perubahan, karena paling tidak ada 2 asumsi makro yang berubah. Saya tidak tahu posisi pemerintah, tapi menurut hemat saya harus ada ini satu perubahan. Itu juga bisa memberikan satu stimulan kepada pendidikan-pendidikan semacam itu yang mungkin belum tergarap dengan baik atau pendanaannya masih belum cukup waktu itu. Itu bisa dimasukkan di dalam asumsi daripada perubahan APBN kalau pemerintah pengennya positif. Karena kalau asumsi perubahan itu bisa juga negatif, yang malah dipotong semuanya. Itu yang pernah terjadi kan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, saya ingin menandaskan saja kalau kita mengalokasikan APBN untuk aktivitas seperti yang baru saja saya sampaikan, saya punya keyakinan itu mendorong betul pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau orang pesimis mengatakan bahwa 5% itu stagnan, nah itu kan tergantung daripada pengelolaan ini tadi gitu loh. Kalau kita pengelolaannya baik, insya Allah dorongan lebih daripada 5%. Sekarang saja udah 5,2 ya. 5,07 ya. Nah, itu bisa naik lebih bagus lagi. Tergantung pengelolaannya. Iya, betul. Mas Bima, tanggapan Anda? Iya. Katanya dari tadi industrialisasi, produktivitas ya. Mungkin saya yang lebih sedikit teknikal, kembali ke utang itu. Satu hal tadi sempat disinggung juga bahwa memang 80% utang kita sekarang bentuknya adalah surat berharga negara. Dalam bentuk redominasi rupiah memang cukup banyak juga. Tetapi walaupun itu diterbitkannya di dalam negeri pun, itu 38% itu data terakhir itu dimiliki oleh investor asing. Jadi kita selalu ngomong, zamannya dulu, zaman Pak Harto, itu kita didikte sama IMF melalui policy macam-macam ya, privatisasi dan segala macam. Sekarang sebenarnya kita semi didikte dengan versi yang berbeda.
kita didiktenya oleh pasar. Melalui apa? Melalui bunga tadi. Sekarang kalau pinjam bilateral gitu ya, ke China kemudian ke Jepang, itu mereka bisa offering bunga itu di bawah 2%, kecil sekali. Sementara kalau menerbitkan surat utang ya, dengan tenor 10 tahun, itu bunganya 6,7%. Ya. Dan kita salah satu yang paling tinggi, dan ini terus membuat apa akhirnya? Membuat ruang fiskal kita tuh semakin sempit. Nah, kenapa kita salah satu yang tertinggi membayar bunganya di negara Asia Tenggara? Inflasi jawabannya. Inflasi dan kredit rating. Artinya kalau ingin mengurangi resiko utang ke depannya, 2 poin inilah yang paling signifikan. Inflasi kita tahun kemarin 3,6%, masih cukup tinggi, walaupun sudah agak melandai dari tahun 2014 ya. Tetapi inflasi sekarang kita menghadapi lebaran, inflasi pangan ya, harga daging sapi masih di atas Rp100.000 per kilogram. Kemudian meskipun pemerintah berjanji sampai 2019 yang namanya BBM subsidi, premium solar dan listrik tidak dinaikkan, tapi harus diingat 40% sekarang dari total konsumsi BBM kita ini non subsidi. Kalau Pertalite-nya beberapa kali dilakukan penyesuaian, Pertamax-nya juga naik, maka imbas ke inflasinya juga besar. Nah, ini tantangan pemerintah. Kemudian yang soal kredit rating. Kredit rating itu tadi, dia tidak hanya melihat fiskal atau utang pemerintah saja, tetapi sekarang nih kreditor investor global ini sebenarnya mencermati utang Indonesia, sedang melihat ke sisi yang BUMN. Karena di situ ada yang namanya contingent liability. Maksudnya apa? Contingent liability itu ketika utang BUMN-nya tidak terjadi sih, beresiko gagal bayar gitu ya utang BUMN-nya, maka itu akan merambat juga karena dijaminkan melalui APBN. Nah, di sini resikonya bisa menjadi double. Disinilah pemerintah sebenarnya kita mengingatkan pemerintah sebagai warning, utang pemerintah dijaga, dikelola dengan baik, tapi jangan lupa BUMN-nya jangan dipaksa terus untuk melakukan pembangunan yang kita kira harus dirasionalisasi Pak, proyek konstruksi ini. Kalau ugal-ugalan, multiplier effect ke ekonominya juga nggak dapat, kualitas infrastruktur yang sudah jadi pun nanti bisa beresiko juga kalau ada banyak yang bermasalah ke depannya. Jadi itu tantangan kita, inflasi, kemudian kredit rating kita dinaikkan dengan pengelolaan utang BUMN maupun pemerintah yang lebih bagus. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi.